Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinaswa Permadi, NBI 14622000270. Sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya. Pertama, untuk tugasnya yang pertama adalah membuat user recruitment. User recruitment-nya 5 orang. Sini adalah user recruitment dari wawancara oleh Mas Arga. Dari ini dia alamannya Sidoarjo, umurnya, kelamin dan pendidikannya, hobinya. Sini ada link wawancaranya. Sebentar, saya akan menunjukkan proses bagaimana wawancaranya. Di sini untuk aplikasinya saya memakai aplikasi Messenger yang berdesain menambahkan fitur-fitur untuk wawancara tersebut dengan ini wawancaranya untuk Mas Arga. Untuk pertanyaan pertama adalah untuk pengalaman dengan UI saat ini. Bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan UI aplikasi Messenger saat ini, mengapa? Jadi untuk jawaban Mas Arga itu adalah secara keseluruhan pengalamannya saya menggunakan aplikasi Messenger cukup baik. Saya merasakan termuka aplikasi ini sederhana dan mudah digunakan, terutama untuk keperluan komunikasi sehari-hari seperti mengirim pesan, tag, atau melakukan panggilan video. Namun ada beberapa bagian yang bisa ditingkatkan seperti kecepatan aplikasi saat buka grup besar yang memiliki banyak anggota. Selain itu, saya merasa desain visual masih bisa dibuat lebih menarik agar tidak monoton, terutama pada halaman utama yang sering digunakan. Sini untuk jawabannya Mas Arga terlihat lebih kompleks dan sangat detail. Ini untuk fitur. Apakah ada fitur atau elemennya sulit dipahami atau membingungkan saat digunakan, mengapa? Nah, di sini dia menjawab, Mas Arga, ada beberapa fitur yang terasa kurang intuitif seperti pengaturan privasi untuk status login atau status aktif. Lokasi fitur ini cukup tersembunyi di menu pengaturan sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk ditemukan. Selain itu, fitur seperti menyelamatkan pesan penting di grup memiliki langkah yang terlalu banyak yang membuat terasa kurang praktis untuk digunakan dalam situasi mendesak. Di sini untuk jawabannya Mas Arga. Ini untuk jawaban yang selanjutnya. Untuk pertanyaannya, seberapa puas Anda dengan tampilan dan fungsionalitas aplikasi Messenger saat ini? Mengapa? Sini untuk jawaban Mas Arga, saya cukup puas dengan tampilan aplikasi ini karena terlihat bersih dan modern, tapi saya merasa fungsionalitasnya masih dapat ditingkatkan. Misalnya desain untuk obrolan grup bisa lebih formal dengan menambahkan opsi tema atau warna yang dapat diatur oleh pengguna. Selain itu, beberapa ikon di aplikasi kurang informatif sehingga kadang saya harus mencoba untuk memahami fungsinya. Sini untuk yang kemudahan pengguna. Untuk pertanyaannya, apakah aplikasi Messenger mudah digunakan dalam berkomunikasi dengan teman atau keluarga? Mengapa? Untuk jawaban Mas Arga, ya, aplikasi ini sangat memudahkan komunikasi saya dengan teman dan keluarga dengan fitur pesan, teks, panggilan suara, dan video call yang mudah diakses. Saya bisa tetap terhubung kapan saja, namun kadang saat koneksi internet tidak stabil, fitur panggilan video jadi kurang lancar, sehingga saya harus beralih ke panggilan suara.
Fitur grup chat juga sangat membantu untuk distribusi dalam tim. Meskipun pengaturan grup seperti pemberian peran admin masih terbatas. Itu jawaban masyarakat yang tadi, dan ini untuk pertanyaan yang ke selanjutnya. Bagaimana menurut Anda dengan sistem pencarian dalam aplikasi ini? Apakah sudah cukup membantu Anda menemukan pesan yang diinginkan, mengapa? Untuk jawaban Mas Arga, sistem pencarian cukup membantu, tetapi belum sempurna saat mencari pesan lama. Hasilnya sering kali tidak spesifik, sehingga saya harus mengulir banyak pesan untuk menemukan apa yang saya cari. Akan sangat membantu jika ada fitur pencarian berdasarkan waktu, nama, pengiriman, sehingga saya bisa menemukan pesan yang dibutuhkan lebih cepat. Itu untuk jawabannya Mas Arga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saya merasa kesulitan saat menggunakan fitur bagi file atau lokasi dalam aplikasi ini? Mengapa? Sini untuk jawabannya Mas Arga, tidak terlalu, tetapi ada beberapa kendala. Misalnya saat berbagi lokasi, aplikasi sering membutuhkan waktu yang lama untuk membuat peta, terutama jika koneksi internet lambat. Selain itu, untuk berbagi file dengan ukuran besar, proses pengunggahan kadang terhenti tanpa pemberitahuan yang jelas, sehingga saya harus mengulang proses tersebut dari awal. Untuk keluh kesahnya Sarga dari pertanyaan yang ini untuk tampilan visual dan estetika. Di sini untuk pertanyaannya, bagaimana pengalaman Anda dalam menggunakan UI aplikasi Messenger saat ini? Apakah tampilan sesuai dengan preferensi Anda? Mengapa? Di sini untuk jawabannya Mas Arga, mengapa saya cukup baik. UI aplikasi ini terlihat rapi dan modern, tetapi saya merasa tampilan bisa lebih menarik dengan menambahkan elemen visual yang lebih interaktif. Di sini contoh untuk Mas Arga, dengan memberikan contoh, ikon-ikon yang digunakan di menu utama terlihat terlalu kecil dan kurang mencolok, sehingga terkadang sulit untuk langsung mengenali fungsi ikon tersebut. Sini untuk pertanyaannya selanjutnya, apakah pengguna warna dan ikon dalam aplikasi kemudahan Anda dalam berinteraksi? Mengapa? Sini untuk jawaban Mas Arga, penggunaan warna cukup membantu, terutama untuk membedakan status pesan, seperti terkirim, dibaca, atau belum terkirim. Namun, beberapa ikon terlihat cukup generik dan tidak cukup deskriptif. Saya rasa aplikasi ini bisa lebih informatif jika ikon dilengkapi dengan label teks dan notifikasi yang muncul saat itu. Itu untuk jawabannya masyarakat tadi. Sini untuk informasi dan navigasi. Ini untuk pertanyaan masyarakat, seberapa mudah Anda mendapatkan informasi tentang status pesan Anda melalui aplikasi ini? Mengapa? Sini untuk jawaban masyarakat, informasi status pesan cukup jelas dengan indikator seperti tanda centang untuk pesan terkirim dan warna berbeda untuk pesan yang sudah dibaca. Namun saat merasa fitur ini bisa lebih ditingkatkan dengan menambahkan notifikasi saat seorang mulai mengetik pesan atau sedang membaca pesan, kita seperti yang tersedia di beberapa aplikasi lain. Ini untuk pertanyaan yang ke selanjutnya, apakah fitur navigasi di aplikasi jelas dan memudahkan Anda menemukan fitur yang dibutuhkan? Mengapa? Di sini adalah jawaban dari Mas Arga, struktur navigasi cukup informatif, tetapi ada beberapa fitur penting yang lokasinya terlalu tersembunyi, seperti arsip, obrolan, atau pengatur privasi. Ini membuat saya harus mencari lebih lama, terutama jika saya sedang terburu-buru. Sini untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman Anda saat mencari grup atau kontak tertentu supaya informasi tersebut mudah ditemukan? Nah, sini untuk jawaban masyarakat, dalam mencari grup atau kontak cukup mudah dengan adanya kolom pencarian di halaman utama. Namun akan lebih baik jika kontak dan grup dapat dikelompokkan berdasarkan kategori seperti pekerjaan, keluarga, dan teman, sehingga dalam daftar kontak menjadi lebih organisatif. Nah, ini untuk
masukan umum dan saran perbaikan. Di sini dalam pertanyaan pertama, apa yang saya harapkan dapat diperbaikan dalam desain UI aplikasi Messenger? Jawabannya ialah saya berharap aplikasi Messenger dapat menambahkan fitur sematkan grup atau pin grup. Fitur ini akan memungkinkan pengguna untuk menyematkan grup yang sering digunakan di bagian atas daftar grup sehingga mendapatkan akses tanpa perlu mencari grup tersebut setiap kali. Selain itu, saya juga berharap aplikasi tetap responsif, terutama saat berpindah halaman atau membuka grup dengan banyak tergoda. Di sini untuk fitur pertamanya adalah fitur pin group. Dari Mas Arga memberikan saran untuk membuat fitur pin group. Ini adalah fitur baru yang menurut Anda penting di aplikasi Messenger. Fitur membuat polling di grup akan membantu, terutama untuk diskusi dalam tim. Di sini dia akan mendapatkan fitur polling group. Di sini adalah tujuan pengguna aplikasinya. Aplikasi ini adalah setiap hari dengan teman-teman komunikasi, bisa video call, panggilan suara. Di sini adalah personanya dari semua pertanyaan yang diberikan oleh Mas Arga dari user development tersebut dan jawaban-jawabannya di sini dirangkum dengan menggunakan personanya. Di sini pengalaman dengan UI aplikasi Messenger. Di sini adalah kelebihannya secara diriset teknologi sederhana. UI aplikasi Messenger sangat mudah digunakan untuk aktivitas dalam dasar seperti pengiriman pesan teks dan panggilan video. Di sini adalah penggunaan fitur dasar memudahkan komunikasi dengan teman dan keluarga serta memiliki fitur grup chat yang mendukung diskusi dalam tim. Bentar, masih absen.
Ya, saya akan melanjutkan tentang personalnya. Sini untuk tantangan dan perbaikan yang diharapkan, responsivitas aplikasi perlu lebih cepat, terutama saat membuka grup dengan banyak anggota. Untuk desain visualnya, desain terasa monoton dan bisa dibuat lebih menarik dengan elemen visual yang lebih personal dan interaktif. Fitur yang kurang intuitif, pengaturan privasi untuk status save atau status aktif, terlalu tersembunyi. Proses penyematan yang pesan penting di grup juga terasa rumit dan memerlukan langkah yang banyak. Untuk pencarian pesan, fungsi pencarian belum cukup spesifik, sehingga perlu menambahkan filter pencarian berdasarkan waktu, nama pengirim, atau jenis file. Untuk masalah pengunggahan file, terkadang pengunggahan file besar berhenti tanpa pemberitahuan yang jelas. Untuk ikon dan warna, ikon-ikon aplikasi tidak cukup deskriptif, dan penggunaan warna masih terbatas dalam membantu pengertian status pesan. Untuk harapan fitur dan fungsionalitas, fitur yang diinginkan, polling di grup. Sini adalah fitur yang kelompok saya buat. Untuk fitur polling, untuk mempermudah diskusi atau pengambilan keputusan dalam grup. Ini untuk pengalaman pengguna, kemudian pengguna secara umum aplikasi mudah digunakan, tapi fitur seperti panggilan video kadang terganggu oleh koneksi internet yang tidak stabil. Di sini untuk berbagi file dan lokasi. Proses berbagi file dan lokasi cukup mudah, meski terdapat kendala jika koneksi internet lambat atau jika file besar juga. Navigasi dan akses struktur navigasi intuitif, tapi beberapa fitur seperti arsip, obrolan, dan pengaturan privasi terlalu sembunyi. Ini adalah biodata dari Mas Arga. Merupakan pengguna yang menghadapi kemudahan yang fungsionalitas dasar aplikasi yang menginginkan peningkatan dalam responsivitas aplikasi, personalisasi, desain, serta menambahkan fitur untuk memudahkan komunikasi dan manajemen grup. Fitur sematkan grup, polling, dan penghapusan pesan tanpa batas waktu adalah beberapa unsuran yang diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Sini untuk profil psikografisnya, kepribadiannya adalah praktis, adaptif, menghargai estetika dan fungsionalitas. Nilai utamanya adalah kesederhanaan, efisien, dan pengalaman pengguna yang memuaskan. Sini motivasinya ingin aplikasi yang memudahkan komunikasi dan kolaborasi tanpa hambatan teknis atau desain yang monoton. Ini adalah tujuan pengguna aplikasi. Komunikasi personal, menjaga hubungan dengan teman dan keluarga melalui fitur teks, panggilan suara, dan video. Kolaborasi grup, mendiskusikan tugas kuliah dan tugas proyek tim melalui obrolan grup dan fitur berbagi file.
produktivitas, mengolah grup, penting dengan akses cepat dan fitur yang mendukung pengambilan keputusan. Sini untuk pengalaman yang dirasakan, pengalaman bermasalah dengan aplikasi Messenger saat ini kelebihannya dirasakan. Termuka sederhana, mudah digunakan untuk aktivitas dasar seperti mengirim pesan dan panggilan video. Komunikasi efektif, memiliki fitur grup chat yang sangat mendukung diskusi dalam tim. Modern, tampil aplikasi bersih dan mengikuti tren yang desain minimalis. Kurang yang disarankan, kurang yang disarankan adalah responsivitas kurang optimal, membuka grup besar dengan banyak anggota terasa lambat, dan desain visual kurang menarik. Desain menonton yang tanpa opsi personalisasi seperti tema atau warna. Sini navigasi tidak intuitif. Fitur pengaturan privasi seperti last seen sulit ditemukan. Arsip obrolan terlalu sembunyi di menu. Fitur pencarian kurang spesifik. Tidak ada filter pencarian berdasarkan waktu, nama, kiriman, dan atau jenis file. Kendala teknisnya, proses berbagi file besar sering terhenti tanpa pemberitahuan. Peta untuk berbagi lokasi lambat dimuat jika internet tidak stabil. Ini adalah ikon kurang informasi. Ikon terlalu kecil dan generik sehingga sulit dikenali tanpa mencoba-coba. Inilah kebutuhan khususnya. Fitur prioritas pin group. Di sini adalah menyematkan grup penting di bagian atas untuk akses cepat. Di sini adalah polling di grup, mendukung pengambilan keputusan dalam diskusi grup. Di sini adalah filter pencarian, filter berdasarkan waktu, pengirim, dan jenis file untuk menemukan pesan spesifik lebih cepat. Ini adalah notifikasi aktivitas penampilan status seperti seorang sedang mengetik atau pesan sedang dibaca. Inilah tema dan personalisasi. Pilih tema untuk obrolan grup, opsi warna termuka yang dapat disesuaikan. Inilah peningkatan desain UI UX. Inilah desain pesan dengan UI UX, responsivitas optimal, kecepatan membuka grup besar atau pindah antar halaman. Ikon informasi, penambahan tabel atau tooltips pada ikon. Pengaturan akses mudah, aplikasi fitur yang lebih terlihat dan mudah diakses. Sini adalah persona, goal, dan pain point. Goal ini adalah tujuan, menghemat waktu dalam mencari pesan atau grup penting, memiliki pengalaman komunikasi yang lancar tanpa gangguan teknis, menikmati desain yang personal, menarik, dan tidak membosankan. Ini adalah poin-poinnya, poin-poin dari masalahnya. Lambatnya aplikasi saat membuka grup besar dan pengaturan fitur privasi terlalu tersembunyi. Di ikon kurang informatif, membutuhkan waktu ekstra untuk mengenali fungsi. Tidak adanya personalisasi tema atau warna membuat aplikasi terasa monoton. Ini adalah persona user dari Xiaomi. Skenario diskusi grup. Nah, ini adalah situasi dari masyarakat dalam proyek kuliah ini. Nah, ini adalah grup besar lambat dibuka dan tidak ada fitur polling untuk mengambil keputusan cepat. Ini adalah solusinya, fitur file group untuk memudahkan akses grup penting. Ini adalah fitur polling langsung di grup. Ini adalah skenario 2, mencari pesan penting. Seperti di situasi harga ini mencari pesan lama berisi file tugas. Yang adalah hasil pencarian tidak spesifik, harus berguna banyak pesan, solusi, minta pencarian dasar waktu, pengirim atau jenis file. Inilah skenario ketiga, masalah desain. Diskusi masyarakat, aplikasi ini kurang menarik. Tantangannya desain menonton tanpa
opsi personalisasi. Personalisasinya pilihan tema atau warna untuk grup yang pribadi. Ini udah dikasih dari Mas Arga untuk personanya. Adalah mahasiswa yang membutuhkan aplikasi messenger yang intuitif, responsif, dan mendukung kolaborasi grup secara efektif. Yang menginginkan desain yang lebih personal dan fitur baru seperti polling, pin group, serta mencari pesan yang lebih spesifik untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan penggunaan. Sini untuk user recruitment dari Mas Petra. Untuk kemudahan penggunanya, untuk tampilan visual dan estetikanya. Sini selanjutnya dari masukan umum dan peran perbaikan. Ini untuk tujuan aplikasinya. Di sini untuk fitur dari Mas Petra adalah fitur pembacaan pesan suara otomatis. Pengguna dapat memilih opsi untuk mendengar pesan suara secara otomatis dengan transkripsi teks ditampilkan di bawah. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna dengan keterbatasan pendengaran. Di sini fitur yang diinginkan oleh Mas Petra. Untuk tujuannya adalah komunikasi dan untuk fitur obrolan panggilan suara. Sini untuk persona dari Mas Petra. Nah, sini untuk poin-poin kecepatan aplikasi. Grup besar dengan banyak anggota sering membuat aplikasi lambat atau tidak responsif. Nah, sini untuk fitur unggulan dari personanya, polling di grup dan pembaca pesan suara otomatis dan kategori untuk kontak grup dan unsur tanpa batas waktu. Dan ini untuk wawancara user recruitment yang ketiga oleh Mas Arif Rohman. Selanjutnya, selanjutnya nah, ini adalah fitur dari Mas Arif Rohman yang diinginkan adalah
tentang fitur menu, kirim file, dan dokumen di grup. Ketika pengguna membuka menu, kirim file dan dokumen, file akan secara otomatis dikelompokkan berdasarkan kategori seperti PDF, gambar, video, dokumen, dan Word. Sehingga pengguna lebih mudah menemukan file yang diinginkan. Nah, di sini untuk personanya untuk Mas Arif Rohman. Di sini untuk poin-poinnya tadi dari wawancara oleh Mas Arif Rohman. Sini adalah poin yang pertama adalah responsivitas aplikasi. Aplikasi sering terlambat membuka grup besar dan navigasi fitur penting. Di beberapa fitur seperti pengaturan privasi dan arsip sembunyi sehingga kalian diakses. Ini adalah pencarian yang kurang spesifikasi menemukan pesan lama tanpa adanya fitur pencarian. Jadi untuk pengelolaan file kurang optimal, menu berbagi filenya dokumen tidak berorganisasi dengan baik hingga memakan waktu untuk mencari file tertentu. Nah, kebutuhan utama, objektif utama pengguna, narasi persona untuk Mas Arif Rohman tadi, ringkasan semuanya. Nah, di sini untuk wawancara yang keempat oleh Mas Abdul Rozak. Sini untuk pengalaman dengan Yui saat ini. Pertanyaannya semua sama. Jawabannya yang sangat berbeda-beda. Sini untuk kemudahan pengguna. Di sini untuk tampilan visual dan estetika. Sini untuk informasi dan navigasi. Sini untuk masukan umum dan saran perbaikan. Nah, di sini adalah untuk fitur yang penting oleh Mas Abdul Ahmad Rozak. Abdul Rozak, maaf. Untuk personanya, ini untuk poin-poinnya adalah sama. Nah, ini adalah wawancara yang terakhir yang kelima oleh Mas Wahyu. Sini adalah pengalaman dengan UI saat ini. Sini untuk kemudahan penggunanya. Ini untuk tampilan visual dan estetikanya. Sini untuk informasi dan navigasi. Di sini adalah masukan umum dan saran perbaikan. Nah, di sini fitur tambahan yang ingin ditambahkan oleh Mas Wahyu itu adalah fitur sematkan pesan di Messenger. Sematkan pesan memungkinkan pengguna untuk menandai pesan penting baik dalam percakapan agar mudah diakses dan dilihat oleh sesuai anggota percakapan baik itu dalam chat, kepribadian maupun grup. Di sini adalah persona dari semua wawancara oleh Mas Wahyu. Di sini adalah poin-poinnya adalah
Sini adalah fitur yang akan saya dan kelompok saya buat, yaitu adalah fitur sematkan pesan di Messenger. Ini adalah fitur pesan disematkan memungkinkan pengguna untuk menandai pesan penting dalam percakapan agar mudah diakses dan dilihat oleh semua anggota percakapan, baik itu dalam chat pribadi maupun grup. Seperti contoh implementasi fitur ini dengan fokus pada 9 variabel usabilitas. Ini untuk fitur yang kedua adalah fitur menu kirim file dan dokumen di grup. Ini ketika pengguna membuka menu kirim file dan dokumen atau dokumen, maka akan secara otomatis dikelompokkan berdasarkan kategori seperti PDF, gambar, video, dokumen, Word, sehingga pengguna lebih mudah menemukan file yang diinginkan. Ini adalah fitur pembacaan pesan suara otomatis. Ini adalah pengguna dapat memiliki opsi untuk mendengar pesan suara secara otomatis dengan transkripsi teks ditampilkan di bawah. Fitur ini dirancang untuk membantu pengguna dengan keterbatasan pendengaran. Ini adalah fitur keempat, yaitu fitur pesan rahasia. Di sini adalah pengguna mengirim pesan dengan opsi kunci dengan kata sandi antar muka, meminta penerima untuk memasukkan kata sandi untuk membuka pesan, feedback usabilitas, menambah keamanan bagi pengguna, kesalahan kepuasan pengguna. Ya, di sini adalah user flow. Yang pertama adalah user requirement, yang kedua ini adalah user flow dari aplikasi Messenger yang sudah diredesain oleh kelompok kami dengan fitur-fitur tambahan, yaitu 4 tadi. Sini adalah fitur untuk kirim dokumen. Sini adalah yang pertama itu adalah memulai. Sini untuk menampilkan halaman beranda. Ini untuk mengeklik tombol plus di pojokan kiri bawah. Untuk menampilkan pilihan untuk mengirim beberapa fitur, kita klik file dokumen. Untuk menampilkan berkas folder di perangkat Anda. Ini untuk folder yang mau dikirim. Sini adalah folder yang mau dikirim. Sini untuk tekan konfirmasi file yang mau dikirim. Ini adalah file gagalnya di sini. Jika filenya itu benar, jika iya, filenya akan terkirim. Nah, ini untuk mengirim ulang jika gagal tadi. Kalau sudah terkirim, nanti selesai. Ya, ini adalah fitur untuk sematkan pesan. Ini adalah user flow chat yang kelompok saya bikin. Untuk yang kedua, pertama-tama adalah memulai untuk berandanya. Ini adalah tekan dua detik, salah satunya untuk kontak. Adalah fitur untuk sematkan pesan, dan ini untuk kembali beranda dan pesan tersematkan. Di sini adalah untuk selesainya. Sini adalah untuk fitur transkrip voice note. Sini untuk memulai untuk tampilan berandanya, salah satu kontak, tampilan chat, ikon voice note.
dan voice note terkirim. Nah, jika ikon transkrip teks dipencet, di sini adalah jika dipencet, di sini adalah hanya note yang bisa didengar. Ini hanya note-nya, dan ini transkrip suara yang teks yang akan muncul. Ini harus selesai. Jadi jika tidak, di sini adalah fitur kunci chat. Fitur kunci chatnya adalah memulai tampilan beranda, pilih salah satu grup, kontak grup, dan tampilan chat grup dengan chat yang mau dikunci. Muncul pop-up fitur-fitur di bawah. Pilih fitur kunci chat. Muncul kontak yang mau dilarang, terlihat chat yang dikunci. Chat yang mau dilarang dikunci, muncul membuat cara sandi chat session kunci, membuat sandi, pesan terkunci, pesan terkunci, tahan, jika salah, ini adalah buka, selesai. Adalah link wireframe kelompok saya dan prototipenya. Bentar. Ya. Untuk tampilan desain login dari wireframe dari Messenger. Inilah untuk login. Nah, untuk meregistrasi, untuk adalah tampilan menu cerita. Itulah tampilan titik 3 kiri atas. Sini untuk awal mula dari wireframe, awal mula home, dan menekan 2 ketik pesan. Sini untuk sudahnya, after, menu baru yang disematkan pesan. Ini. Menambahkan dari sebelumnya kan tidak ada yang namanya sematkan pesan. Ini menambahkan fitur sematkan pesan. Nah, ini adalah sematkan pesan yang fitur tadi jika telah disematkan ada tanda pin di sini.
Ini adalah awal dari grup, pembuatan grup seperti ini di Messenger. Ada tampilan grup setelah cakapan. Ada menu dalam tombol plus kiri. Sini. Ini adalah sesudahnya. Adalah sini menu dalam menu. Sini kan tadi kan tidak ada dokumen. Ini ada menambahkan dokumen. Nah, pilih salah satu, ada dokumennya. Setelah memilih file, sini tampilan grup setelah sini adalah fitur sebelum ditambahkan fitur. Ini jika sudah, sini nanti adalah pesan suara yang dikunci dengan mentranslate setiap suara yang akan dimunculkan. Nanti ada translate-nya suaranya. Ini adalah tampilan dari grup. Ini adalah tampilan setelah menekan grup. Sini sudah tampilan ditekan. Nah, sini nanti ada kunci dari pin chat. Nah, ini adalah pesan rahasia tadi akan mengunci chatnya jadi rahasia. Ini adalah background-nya. Ya, kita lanjut. Ini adalah foto tab. Ya, sini adalah tampilan awal dari send messengernya, dari login. Ini adalah untuk memasukkan akunnya sini, akun email dengan nomor ponsel dan kartu sandinya. Sini login. Sini jika lupa kartu sandi dan ini adalah untuk registrasi membuat akun. Jika nanti login, ini adalah registrasinya ya.
awal dari Messenger. Sini untuk awal. Ulang dari awal dari Messengernya. Sini kan masih belum ada fitur dari sematkan ya. Ini jika sudah ada fitur sematkannya, sini sematkan dari obrolan. Ini adalah pinnya. Ini untuk tampilan Messenger dari chat-chat. Covernya yang sesudah ada tampilan pin chatnya. Di sini akan mentranslate voice note-nya. Sini jika gagal, covernya ini afternya untuk mengirimkan file dokumen dari grup. Sini keluar. Sini. Ini jika berhasil akan berwarna biru, dan jika gagal terkirim akan berwarna merah. Ini jadi dipencet ulangi. Sini adalah tur sesudah untuk pencariannya. Untuk beforenya sebelum ada pencarian, ini menambahkan fitur pencarian seperti kontak, nama-nama. Untuk mengacung atasannya, pesan terkuncinya otomatis pesannya akan terkunci. Seperti ini ya. Send dari desain dari aplikasi Messenger. Di sini adalah prototipenya. Di sini jika dipencet login, alamat emailnya dan nomornya, sandi. Jika menyebut akun, kita bisa login dulu. Sini langsung login. Bisa pencet ini cerita bisa salah satu. Ini untuk story. Sini untuk obrolannya. Ini salah satu. Ini adalah fitur sematkannya. Otomatis dia akan menyematkan. Jika memilih grupnya, untuk voice note kan otomatis terjemah. Ini lalu nama saya.
Ini adalah untuk fitur dokumennya. Sini. Ini jika gagal ada ulangi. Ini jika sudah bisa dihapus. Ini untuk menghapus pesannya. Untuk fitur polling. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.